Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan kali ini kita akan membahas masalah money game lagi. Kali ini saya ditemani sama kawan saya, Bro Suhu, beliau adalah senior di Forex. Kita akan mengulik jejak digital broker-broker yang digunakan oleh platform-platform robot trading yang diduga sebagai money game itu. Bener nggak ini broker beneran? Bener nggak dia mulai tahun 2017? Bener nggak dia dari Rusia? Nah, kita akan kulik ya. Di sini ada Zoom live bersama saya sama Bro Suhu dan ada 100 orang di situ. Dan ini data yang tidak terbantahkan. Dan Anda bisa mempelajari cara ini untuk ngecek kebenaran, bener nggak broker ini broker beneran atau abal-abal. So, let's go check it. Tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Oke, lanjut. Oke. Kebetulan bertanya soal saham trade ya, karena dulu pernah juga saya bahas saham trade. Saya bilang itu termasuk yang nggak bagus diikutin, tapi ya waktu itu biasalah dibully kan. Tapi sekarang sudah kejadian. Nah, mungkin jadi pertanyaan, gimana sih caranya untuk mengetahui mana yang lebih aman untuk kita ikuti gitu. Dan dalam hal ini adalah sebuah pendapat. Dan pendapat ini memang didasarkan oleh data. Nah, kalau ada teman-teman yang nggak setuju, ya boleh aja gitu. Jadi maksudnya saya juga bukan orang yang tahu segala-galanya. Ini seperti sharing lah gitu. Jadi kalau ternyata saya salah, teman-teman udah tinggal bilang aja, Bro Suhu salah itu gitu. Yang kita cari adalah kebaikan bersama gitu. Jadi kalau ternyata ada cara mendapat uang yang lebih baik atau bahkan rebahan aja bisa dapat duit gitu, berarti lebih gampang dari babi ngepet kan? Katanya kalau babi ngepet masih ada harus yang jagain lilin gitu. Berarti kalau rebahan aja dapat duit lebih gampang dari babi ngepet ya. Baguslah untuk kita ikuti. Tapi kita perlu pelajari apa yang ditawarkan ke kita. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang pertama dulu nih. Kalau seseorang nih mau menawarkan sesuatu, maka dia harus membuat ini terkait dengan trading ya, terkait kita bicara trading. Dia harus membuat bahwa apa yang ditawarkan itu bisa dipercaya. Nah, salah satu parameter untuk bisa dipercaya dia harus menunjukkan dirinya ini sudah lama, sudah dikenal banyak orang, sudah ada di Cina, sudah di Singapura, sudah di mana-mana. Dan bonafit, ya bahkan sponsor sepak bola itu kan salah satu yang menambah indikator bisa dipercaya kan gitu. Nah, jadi kita perlu tahu tentang identitas dari yang ditawarkan itu. Nah, misalnya saham trade, kenapa di awal saya sudah langsung bilang ini ada itikat kurang baik ini di saham trade ini. Apalagi setelah itu ada lagi yang kontak saya sehubungan dengan Fin 88 itu ya. Fin 88. Nah, ini transaksinya gitu. Jadi biasanya kalau ke saya langsung mereka terbuka, kalau nggak terbuka saya nggak bisa bantu gitu. Nah, dikasih tahu semua transaksinya, wah langsung bisa saya pastikan, wah ini nggak beres ini gitu. Nah, jadi apa dasarnya? Ini sekarang kita lihat data. Saya akan izin share ya. Oke. Saya share dulu. Sorry. Sebentar ya. Saya akan buka. Oke, saya rasa kalau Google hampir tahulah banyak hal tentang kita ya. Ya, kita mungkin bisa berpura-pura tentang suatu hal ya. Website apa yang biasa kita buka, video apa yang biasa kita lihat, YouTube channel mana yang biasa kita lihat. Ya, kita bisa berpura-pura tapi Google akan tahu banyak tentang kita. Kita pakai Android ya. Kita pakai browser Chrome. Mungkin itu kita nggak pakai tetapi ada cara-cara di mana kita itu sebenarnya diketahui oleh Google lah dalam banyak hal. Karena misalnya Google itu banyaklah aplikasinya. Di website yang kita kunjungi, ada di situ ada data Google yang untuk trace kita gitu. Mungkin secara identitas kita tidak di-trace, tetapi tentu saja kita ada cara mereka untuk bisa mendapatkan data kita.
Oke, saya akan share di Google Chrome. Ya, oke. Nah, semua yang saya tunjukkan di sini tidak ada yang hanya saya bisa lihat. Oh, itu mah hanya suhu yang bisa itu, entah dari mana datanya. Enggak. Ini mah data yang publik, ini semua bisa. Gitu. Yang pertama nih, kalau ada sebuah broker ditawarkan. Ya. Nah, jadi ya salah satu nih ya kalau saya ini ya versi saya, kalau ada yang menawarkan sesuatu, saya lihat historinya gitu ya. Saya lihat historinya di sini arsip.org. Nah, kalau di arsip ini kita bisa lihat sih banyak hal, data-data yang dulu gitu. Jadi kalau ada ngaku-ngaku, wah kami ini yang terbaik gitu, sejak kapan gitu ya, kita bisa cek di sini. TradeFX.com. Nah, mereka bilang kan sudah yang terbaik sejak 2016. Nah, kita bisa verifikasi. Arsip ini non-profit ya. Nah, 2016 mereka belum begitu dikenal, 2017. Walaupun mereka sudah ada 2016 pertengahan, sudah ada. Nah, kita tahu dari mana mereka sudah ada 2016 pertengahan. Kalau misalnya nih orang buat website, mereka harus beli domain, data mereka itu harus dicatat. Kalau nggak dicatat nanti ya repot lah, karena domain itu atau website itu unik kan. Jadi Tokopedia.com hanya satu, nggak bisa orang lain bisa buat lagi Tokopedia.com. Dan itu ada lembaga yang mengatur, itu namanya lembaga ICANN ya, itu lembaga dunia untuk mengatur itu. Maka mereka punya apa ya, data ya dicatat. Nah, sekarang kita cek deh Samtrade menurut catatannya siapa sih dia gitu. Nah, itu sejak 2016 Juli ya. Nah, jadi sebenarnya nggak benar kalau mereka itu ada yang bilang sejak 2014 sudah ada gitu. Nggak betul. Dan dari sini kan sudah kita lihat. Kemudian, nah kita lihat historinya itu 2017. Nah, dari 2017 gimana sih tampilan website mereka? Apa sih produknya? Nah, dengan cara ini juga kita bisa nih ada Max Global Asia gitu ya, atau Gentrade, kita bisa lihat dari sini. Atau nih yang sudah itu kan masih diduga itu apa ya, money game. Nah, tapi kalau yang sudah scam mungkin bisa kita cek. Oke. Ya, saya nggak usah siapkan apa-apa supaya nanti bisa diikuti ya. Sunton ya, suntonfx.com. Oke. Oke, suntonfx.com. Nah, kan 2021 dia ya, 2021 dan itu bulan Juli. Jadi kita bisa langsung lihat, oh baru toh gitu. Mungkin kita gantilah dengan apa ya, Tokopedia atau toko bagus sekalian ya. Toko bagus itu ya. Kita mau lihat. Nah, toko bagus sudah ada ya sejak 2005. Nah, datanya masih ada di sini, kita bisa lihat. Atau mungkin Friendster gitu ya, sudah kangen dengan Friendster yang dulu, kita bisa buka datanya di sini. Masih ada yang simpan. Nah, arsip ini digagas oleh para ini yang Sunton ya. Nah, ini Sunton. Jadi datanya ada gitu, kita bisa lihat. Media massa lah ini ya, berhubungan dengan media ini ya. Jadi bagaimana supaya data-data itu bisa terkumpul, tersimpan, dan tidak ada yang menghilangkan jejak. Nah, begitu. Nah, artinya, misalnya Samtrade ini, beginilah tampilannya dulu. Nih. Jadi kalau buat saya sih ini, ya best itu broker award 2016. Ya memang banyak broker yang buat seperti ini sih, award ya, buat award untuk diri sendiri. Itu bukan sesuatu hal yang signifikan untuk menentukan bahwa dia ini pembohong ini ya, biasalah begitu para broker. Tetapi perlu ada data yang lain. Nah, gitu. Nah, sebenarnya siapa sih ini? Oke. Nah, kita lihat Samtrade, benar nggak itu? Broker mana sih itu? Gitu.
Ya, kita bisa lihat di sini bahwa walaupun dia sudah ada sejak 2017, ya, tapi ini nggak ada yang kenal dia nih, 000 ya. Artinya nggak ada yang cari dia di Google. Ya. Lalu baru ada akhir atau pertengahan 2018. Sampai 2020 yang mendatar aja. Nah, baru awal 2021 dia melonjak tinggi. Dan itu banyak, ya, lebih dari setengah itu di Singapura, lalu sisanya ada hampir 20% itu di Indonesia, dan sisanya. Nah, jadi waktu itu saya lihat, wah ini mah Samtrade begitu serius sekali ini berpromosi. Dan dia langsung jadi sponsor sepak bola gitu. Nah ini kemungkinan ada niat ini. Biasanya ini begini ya, biasanya yang seperti ini ada niat sesuatu yang tidak baik. Jadi sudah sejak lama itu dibiarkan, lalu setelah itu tiba suatu saat tertentu itu langsung melonjak tinggi. Nah, melonjak tinggi ini bisa banyak hal. Bisa mereka berpromosi jor-joran, ya. Bisa dengan rekayasa juga bisa. Jadi kalau ada seperti bisnis seperti ini, kalau saya sih sarankan jangan langsung ikut gitu. Kalau ikut ya sekedar lah. Tapi itu masih salah satu indikator. Lalu masuklah ke indikator yang berikutnya. Ada yang kasih account untuk saya teliti gitu. Karena sudah ada melihat bahwa kayaknya nih suhu ini apa yang disampaikan ini menurut data nih kayaknya sudah ada yang terbukti nih. Jadi mungkin saya perlu minta pendapatnya. Lalu ya saya kasih pendapat ke dia mengenai hal itu. Nah, kemudian ini Oke, saya cari dulu dari link dari yang lain. Nah, kan kita harus buktikan betul nggak bahwa tradingnya itu real gitu. Nah, saya kopilah transaksi dari robot, salah satu robot yang ada di broker itu. Dan inilah hasilnya. Minus-minus semua nih, minus-minus. Saya copy ke Owanda, katanya orang percaya Owanda, HF gitu ya, XM gitu. Firewood, ya ini saya dapatkan sebenarnya, bukan saya yang buat brokernya ini. Akun tradingnya bukan saya. Saya bilang ke orang, tolong buatin. Bagaimana caranya? Broker mana yang harus saya pilih? Search saja di Google, Google yang tentukan. Nah, jadi Google yang tentukan ini, saya nggak tentukan. Dan inilah hasilnya. Jadi kalau dibilang bahwa wah beda broker itu bisa beda harga, maka ya dia beda sendiri itu. Samtrade bisa beda sendiri dari banyak broker ini. Gitu. Nah, untuk memverifikasi bahwa benar nggak sih bahwa beda broker, ya terserah aja, sah-sah aja bisa beda harga gitu, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya orang yang menyatakan begitu sudah dipukul telak oleh Sunton, tetapi ya kita tetap perlu pembuktian. Nah, dengan tools ini kita bisa bandingkan harga garis bidnya. Ya. Nah, jadi ini saya buat tools, nanti bisa didapatkan toolsnya cari aja di YouTube. Nah, saya bandingkan harga dari banyak broker. Saya instalin banyak broker, lalu saya buat perbandingan harganya. Ternyata kita temukan dengan alat ini, nanti teman-teman bisa buktikan sendiri, bahwa harga di setiap broker itu ada dalam satu garis. Nggak mungkin dia bisa beda-beda jauh gitu. Beda 1 pips saja enggak. Ini ada sih 0,4 pips, 0,2 pips, ya kurang lebih seperti itu. Kalaupun dibilang berbeda, ya segitulah perbedaannya. Jadi harga itu harusnya sama. Berarti kalau ada transaksi di satu broker, harusnya juga bisa berhasil di transaksi di broker lain gitu. Nah, kecuali mungkin yang diambil itu adalah 1 pips, 2 pips. Nah, tetapi kalau ada satu robot, satu sistem, di broker tertentu bisa profitable dengan mengambil 1 pips, 2 pips. Tetapi di broker lain tidak pernah bisa. Maka saya bilang sih, nggak usah ikutin itu. Kemungkinan besar dia ada main dengan broker itu. Kemungkinan besar. Atau kalaupun dia tidak main dengan broker itu hanya bisa valid ketika, ini menurut pengalaman, itu hanya bisa akan menguntungkan kalau dia main sedikit dan dia sendiri. Karena saya sudah pernah punya tiga sistem yang bisa profit dengan main kecil-kecil,
Tapi ketika saya sebar itu sampai 3 kali seperti itu, akhirnya diblokir oleh broker. Akun saya diblokir, kemudian saya dibilang bahwa AI itu akan kalau digunakan di broker mereka nggak akan profit lah, seperti itu. Jadi dari cara manapun saya melihat bahwa trading dari Fin88 itu mencurigakan, sehingga saya tidak akan mengikuti itu dan tidak akan merekomendasikan itu. Nah, jadi dengan cara ini kan mudah sebenarnya, nggak ribet-ribet amat ya. Pakai tools ini, saya pakai tools Ahrefs. Ahrefs ini adalah tools untuk menganalisa sebuah website. Sebenarnya Ahrefs ini tidak khusus untuk apa yang saya maksudkan di sini. Ini ibarat cangkol. Cangkol itu bisa kita pakai biasanya ya membajak ya. Tetapi kalau ada ular, ya kita bisa pakai cangkol juga untuk memukul ular kan. Nah, kira-kira seperti itu nih. Jadi Ahrefs itu bukan untuk membuktikan yang seperti ini, tapi saya gunakan untuk hal itu, untuk analisa. Nah, itulah yang sehubungan dengan Suntrade. Saya lihat historinya dengan Wayback, ya, sehingga saya tahu bagaimana historinya. Kemudian saya cek juga datanya, ya, dari Whois, lalu saya dapat dia 2016, karena ada pengakuan-pengakuan juga ya. Pengakuan yang mengatakan, oh kami sudah 14 tahun. Itu juga bisa kita verifikasi. Sudah berapa lama sih mereka sebenarnya? Kita bisa verifikasi. Dan setelah itu, lalu saya cek harganya. Sebenarnya yang lebih valid dari semuanya adalah harga ini. Nanti kalau ada broker nih, broker baru, ya, benar-benar baru. Lalu transaksi di situ menguntungkan banyak. Dan harganya juga, ya ketika kita copy ke broker lain, profit juga. Jangan kita menjadi tidak percaya karena di sini nggak bagus. Wah, nggak dikenal dia. Ternyata itu baru, broker baru. Ya nggak juga gitu. Sebenarnya harga ini yang lebih valid membandingkan dari segala sesuatu. Tetapi kalau ini saja yang kita buat untuk sesuatu yang mencurigakan, ya nanti mereka bilang, wah itu mah kita memang sengaja delay ya, segala macam lah alasan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau apa yang saya sampaikan kurang jelas, ya boleh ditanyakan. Oke, bisa dicek untuk website yang lain nggak, Bro Suho? Apa ya, boleh? Apa aja tadi? Oke. Gini, supaya verifikasi ya. Ini kebetulan ini Titan ini tadi saya cek, wah ternyata Titan ini sama dengan broker ada yang banyak digunakan di Indonesia. Kebetulan ada tadi itu. Nah, sekarang misalnya nih, beli ini perusahaan mana? Perusahaan Indonesia ya. Nggak usah pun dibilang, kita bisa tahu. Nah, lihat yang Indonesia di situ. Lihat Indonesia 31, tapi dikenal juga di Malaysia. Nah, kemudian apa ya, Gojek ya, Gojek. Nggak usah pun dibilang dia perusahaan mana, negara mana, kita bisa tahu juga. Dan siapa yang berafiliasi dengan Gojek ini bisa kita tahu. Nah ini ya, walaupun analisanya akan jauh lagi. Siapa sih yang berafiliasi dengan Gojek? Nah singkatnya ya saya bilang ya, ini saya bisa lihat di referring domain. Ya, referring domain ini tentu saja ini bukan website mereka semua. Tetapi nanti kita bisa tahu sebenarnya website-website tertentu itu adalah punyanya Gojek. Kita bisa tahu itu nanti. Mana yang sebenarnya dari antara ini adalah benar-benar punya Gojek. Gitu. Ini adalah pekerjaan dari digital marketer. Nah, karena saya juga kadang ada berkecimpung di situ, jadi tahu juga alur-alurnya dan sehubungannya. Misalnya ini juga, Gojek ini di mana servernya? Nah, kita temukan servernya. Di server itu ada siapa saja. Nah, itulah alasan tadi kenapa saya ketemu yang broker apa itu tadi? Titan FX. Jadi tadi kebetulan saya ada cari-cari, ada sebuah broker, kemudian saya bisa cari hubungannya ke siapa. Makanya kalau misalnya broker yang dipakai Nyet itu, kita bisa tahu bahwa keempatnya itu adalah satu gitu. Karena kita tahu nih. Coba bisa cek. Oke gitu, bro. Atau kalau bisa ditentukan mau website lain kita cek, ya boleh kita cek. Sebutkan aja. Coba teman-teman yang member yang di sini mau disebutkan yang mana nih? Please.
Kalau Triumph itu pakai coba websitenya yang Triumph yang mana? Karena Triumph itu ada banyak ya, Bro Suhu ya. Apa? Triumph FX Trial? itu ada beberapa website. Coba deh. Nama Coba websitenya deh, guys. ya disebutkan. Nah, Oke. ya Goal Online. Nah itu. Oke, ya tapi yang ini aja ya. Oke, ya Goal Online ya. Nah, jadi dalam hal ini kan kita terbuka, teman-teman juga bisa ini catat ini apa websitenya, Suhu bikin apa sih websitenya, gitu kita coba ya. Ya Goal Online. Nah, ya Goal Online ini, oke di sini ya kita cek ya historinya ya. Belum tentu ini loh ada. Nah, 2021 kan, ya Goal Online. Nah, kita bisa lihat historinya. Jadi sudah, kalau misalnya websitenya sudah diblok, ya kayak Sunton dan kangen itu lihat website, ya masih ke sini, masuk ke sini. Nah, ini enggak ada. Berarti kita coba cek di. Nah, ini saya tutup ya yang sudah enggak dipakai. Nah, ya Goal Online, saya cek juga. Nah, orang yang paham untuk bersembunyi itu bisa sama sekali disembunyikan. Tetapi pada umumnya selalu ada celah yang terlupa gitu. Selalu ada celah. Biasanya begitu. Nah, 2020. Wah, ini GoDaddy ini bagus, GoDaddy ini. Tetapi sangat sering para penipu bersembunyi di GoDaddy. Okay. Ya, sering ya. Jadi saya nggak bilang bahwa GoDaddy itu tidak bagus, tapi sering bersembunyi di balik itu. Coba itu tfxi.sc itu. Oh iya. Nah, ini saya sudah cek tfxi.sc. Ini dia pakai Cloudflare ya. Di sini juga banyak orang bersembunyi ya. Ini Cloudflare ini bagus. Bagus banget malah. Tapi ya sering di situ bersembunyi. Nah, ini saya cek TFXI kan ya? Betul nggak ini ya? TFXISC. Iya, ini. Nah, kemudian kita lihatlah dia. Lah cuman begini nih. Jadi ini ya yang baru banget gitu. Saya nggak tahu ini sudah disimpan nggak ya di Wayback ya. Belum tentu juga semua disimpan. Oke, ada ini. Nah, 2022 dia baru 2021 akhir ya. Oh, 2021 akhir dia tersimpan. Ini bukanlah tanggal persis bahwa mereka ini websitenya ada di tanggal itu, bisa sebelumnya. Jadi ini bukan tanggal yang persis ya. Baca juga notes di sini ya. tfsi.com, Bro Suhu. Oh, jadi apa maksudnya disebutkan ya .com, coba deh ya biar clear lah teman-teman ya. Nah, .com ya. Oke, Malaysia. Oke. Oh, 2017. Ini cukup bagus sih ini. Cukup bagus sih ini. Artinya dari sini aja ya, cukup bagus dalam arti bahwa mereka itu tidak terlalu melejit, tetapi di sini nih melejit. Nah, kalau dari segi pertumbuhan ini, menurut saya itu bagus, tetapi lihat lagi nanti ke harganya. Karena konfirmasinya adalah di harga, gitu. Tiba-tiba naik ini ya. Ya, kalau ini tiba-tiba naik, mungkin saja ada sesuatu di situ. Adit. Ya. Udah ya. Wih, siapa nih? Nah, meet all. Meet all. Kemudian gua. Oke. Bro Suhu, tolong di unmute. Oke. Ya. Bisa kok di disable mereka supaya nggak bisa ini bro. Nggak apa-apa. Nah ini menurut saya ini cukup bagus ini. Jadi artinya dugaan awal saya kalau ini ya tfxi.com ya yang diberitahu ke saya yang sebelumnya adalah .sc. Nah, kalau ini tidak ada sesuatu yang mencurigakan kalau kita lihat dari websitenya, yaitu yang pertama ya. Om Suhu. Ya. Oh ya. Yang aja, yang sudah, yang belum scan, yang big three itu aja, yang gede-gede aja. Kalau yang kecil-kecil kan, yang gede-gede aja. Oke, coba. Nih ada yang kasih lagi nih. Alpha Sukses itu. Mitra SC. Tapi Triumph itu tadi harus dicek itu ya itunya ya. Ya. Iya, Mitra ASC.
mitraasc.com ya, oke ya. Nah, Mitra ASC. Apa itu Mitra ASC? Bu. Nah, kayaknya bukan Mitra ASC mah, broker. Bukan itu kayaknya websitenya itu yang. Kalau Mitra ASC itu yang buatan Indonesianya kalau nggak salah. Ya, Nah, betul, betul. Mau membuktikan berarti yang Alpha suksesnya itu websitenya apa itu? Yang Alpha sukses itu? ASCFM. ASCFM. Ya, ASCFM. Nah, ASCFM mereka. Nah, ASCFM lah itu. Nah, ya ini yang betul nih, ASCFM. Ini kan kelihatan nih, ASCFM sudah ada dulu nih. Loh, kok sudah ada ini dulu trafficnya ini sejak 2014? Maka kita lihat nih, historinya di sini. ASCFM.com. Nah, kebetulan cara yang seperti ini cocok untuk mengecek yang sedang kita cek ini. Enggak semua begini caranya. Jadi untuk yang lain ya berbeda. Kemudian apa ya? Oke, apa namanya? History. Oke. Nah, dia masih loading. Nah, ini tampilannya kalau kita lihat ke sini nih, kembali. Saya tutup sebagiannya yang sudah ditanyain yang tadi nih. Ya, ini juga saya tutup lah. Nah, ini toko bagus yang dulu ya. Oke. Nah, ini tahun 2014. Tadi kita lihat kan di 2014 jangan tadi ini ya. Di 2014 kayak ada ini. Kayak ada seperti ini nih ya. Nah, kita bisa lihat 2014 itu ya ternyata ini dia ASCFM-nya ya. Jadi itu adalah website orang lain. Nggak ada hubungan dengan broker ini. Dan setelah itu dia mati nih. Nggak ada isinya di tahun-tahun setelah itu. Nah, ini kan kosong ini ya. Nah, untuk membuktikan 2014 itu antara ini ya, perjalanan ini, siapa sih yang pemiliknya? Nah, gitu. Kita bisa ke DNS history. Ya, DNS history. Ini ascfm.com. Ya. Katanya ini kan broker Rusia. Ya. Kita bisa lihat. 2007 ini dia. Nah, ternyata pernah drop 2007. Tapi pengakuan mereka sejak tahun berapa sih mereka punya? Nah, ini drop itu maksudnya itu pernah dibeli orang, terus nggak diperpanjang, diberi orang lain lagi, nggak diperpanjang, gitu. Barulah ini lihat 2019 April, barulah itu dipakai oleh ASCFM yang sekarang, yang name servernya adalah Jerry dan Tori ini, gitu. Jadi kita bisa lihat historinya juga. Dia nggak bisa ngaku karena di historinya ini sudah sejak 2014, lalu dia ngaku, oh itu kan punya kami. Atau di sini ya datanya, di mana tadi? Di sini datanya, oh ya itu memang punya kami dulu sudah sejak lama. Tapi kita bisa lihat juga, betul nggak itu adalah kau sejak awal atau tidak? Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian saya lihat juga di sini. ascfm.com ya. Nah, ascfm.com ini kan terkonfirmasi bahwa register tahun 2020. Ini loh menurut data Icon ini ya. 2020 Mei ya. Lalu di sini tadi dikatakan di sini April. Nah, memang ini bukan real time. Ya, bukan real time, tetapi itu sangat dekat. Kalau mau lihat detailnya ada sih dengan tools yang lain gitu. Ini kan tools gratisan. Tools berbayar ada detail bahkan jamnya gitu. Langsung real time. Begitu bertukar pemilik langsung. Apapun data kita tukar itu kan harus ada tercatat di Icon semuanya. Gitu. Jadi artinya broker ASCFM ini adalah broker baru tahun 2020 bulan Mei. Jadi kalau ada yang bilang ini sudah berapa tahun, nggak mungkin gitu. Nah, kemudian ke DNS record-nya. Ini untuk mengkonfirmasi juga. Ini kan katanya broker Rusia. Betul nggak broker Rusia? Lihat ini, ya. Broker Rusia, tapi dia pakai apa ini? Mail server, mail. Iya. Memang sih enggak juga jadi masalah. Artinya hosting.co.id ini go internasional lah, ya, go internasional. Tetapi
juga menjadi satu pertimbangan buat kita bahwa betulkah broker Rusia tapi pakai server Indonesia? Kalau saya menduganya adalah ini memang orang Indonesia yang bikin gitu. Seandainya sampai ke hukum, ya, seandainya sampai ke hukum pembuktiannya, ini mereka bisa kasih datanya siapa yang daftar itu gitu. Gitu. Karena kan mereka pakai, nggak bisa orang lain ubah data ini kecuali dari ICFM sendiri mengubah ini gitu. Dan seluruh data itu pasti harus publik gitu. Nggak bisa data rahasia, pasti publik. Nah itu sekarang kalau gitu sekalian yang baru aja panavel.com itu. Oh boleh. Nah ini satu lagi nih. Setelah itu ICFM, lalu kita lihat backlinknya. Adakah orang Rusia yang kenal? Nah di sini kita lihat. Adakah orang Rusia yang kenal? .ru ini ya, .ru. Adakah? Enggak ada. Jadi kok masa broker yang terkenal di Rusia enggak dikenal orang Rusia? Jadi kan sangat apa ya? Sangat enggak masuk akal lah semuanya. Secara ilmiah pengakuannya itu semua enggak masuk akal. Gitu. Jadi di sini pun dari sini kita bisa analisa nanti siapa yang bekerja sama dengan siapa, siapa sebenarnya milik siapa gitu. Itu bisa juga dicek. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa lihat keterkaitan antar broker dan broker-broker yang besar sekarang pun mereka bisa ada keterkaitan gitu. Nah, seperti tadi lah saya tunjukin ada broker yang besar, sama-sama besar mereka, tapi ternyata keterkaitan di belakang itu mereka adalah satu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang apa? Yang lain tadi dibilang Panavel. Jadi kan kripto itu kan sekarang ada yang punyanya DNA kripto itu kan ada yang Panavel. Oh, apa nama websitenya? Panavel ya. Coba ada yang benar nggak? Panavel.com coba ya. Panavel. Oke. Ini kita bikinlah di sini. Oh, di sini. Fana gini. Panavel. Oh, gini ya. Panavel. Filenya juga gini. V juga, Panavel juga itu. Oh gitu ya, Panavel. Sebenarnya lebih mudah ceknya di sini dulu deh. Jerry. Sebentar ya, Wis. Ya, panavel.com. Nah, ya benar. Panavel ya 2017. Nah, Cloudflare. Kalau biasanya ada orang bersembunyi di situ sih, tapi jadi bisa dianggap Panavel. Cloudflare nggak bagus kalau gitu ya saya bilang. Ya, nggak ada datanya. Panavel. Coba ya, saya coba lagi. Baru. Ya. Nggak ada data ya? Ya, nggak ada data. Artinya, ya ini juga udah terlihat nih, backlink cuma 8. Ya, artinya, wah baru banget lah itu, Panavel. Baru banget tuh. Oke, kita konfirmasi lagi dengan arsip. Jadi tadi data dari Whois tidak cukup ya. Itu hanya melihat untuk kapan sih mulai itu domain, gitu. Website, kapan sih mulai. Nah, ini kan sejak 2017 tadi sudah ada ya terdaftar. Nah, kita lihat di 2018 ini apa sih isinya nih? Lihat 2018 apa sih isinya? Akhir 2021 apa isinya? Panavel Crypto. Jadi memang sudah namanya Panavel Crypto sejak awal ya, tetapi ya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Nah, kemungkinan yang seperti ini nih dari GoDaddy. Ya, coba ya saya cek. Panavel dari GoDaddy kah? Oke, kita cek di DNS history. Panavel, apakah ini dari GoDaddy? Biasanya dari GoDaddy, walaupun ada dari tempat lain juga. Oke. Mana tadi ya? Nah ini. Nah ini kan lihat nih drop nih. 2017. GoDaddy. Nggak bisa terlihat sih. Ya. Oke. Kok Jerry? Kayak pernah dengar ya Jerry? Dipakai apa tadi sebelumnya ya Jerry ya?
Jerry ya dipakai si Alpha Sukses. Nah iya, oh iya sama ya berarti mereka ya. Sama ya? Iya sama, sama lah Jerry Tory. Iya, walaupun setelah itu dia ubah gitu ya, dia ubah. Jerry Tory di November 2021 itu mereka ubah ya. Mereka ubah dari Jerry itu Tory ke yang baru gitu. Nah, jadi kan bisa, walaupun nggak diberitahu kita apa itu, ya bisa kita telusur gitu. Nah, gitu. Nah, ada nih yang lucu ya, Max Global ya, Max Global ya. Mau cek itu? Saya cek dulu itunya ya. Spreadsheet. Max Jadi Global. teman-teman ya, jadi kita ini ngomong ini saya ngajak Bro Suhu karena dia yang detektif Conan dia. Bolehlah tanya apa saja, nggak apa-apa. Kan. Kalau saya pun salah, bilang aja. Artinya, wah ini saya mau tunjukin ini, dia salah. Ya, malah saya belajar hal yang baru gitu. Karena apa tujuan saya coba? Kita ini mau saling menolong aja. Apa yang baik saya tahu, nggak saya beritahu itu saya salah. Jadi ya kita saling bantu aja. Kalau dibilang iri ya betul ya kata Bro Abraham. Kalau dibilang iri, yang mending saya punya komunitas dan komunitas saya bukan buta trading, udah tahu trading lah. Berarti kalau saya kasih tahu kebenaran ke mereka, ya maksudnya kebenaran bahwa Ponzi itu adalah kebenaran, artinya saya ya alpha sukses lah, saya beritahu ke mereka, wah orang lain mungkin cuman post 20 juta, 100 juta sehari, saya mungkin bisa lebih dari situ. Sampai ke luar negeri juga jaringan saya kan. Dan itu real trader ya, bukan yang main terus trading. Jadi kalau dibilang iri sih nggak nyambung lah gitu. Coba dicek yang tadi punyanya 89 itu apa ya? Nah, ya itu saya lagi cari ya. Saya ada datanya sih broker Ponzi ya. Apa ya saya buat? Kesimpulannya adalah broker itu adalah broker sama robot itu satu orang. Apakah akan scam? Ya sekarang sih belum, ya kan sekarang sih belum, tidak. Ini tidak membuktikan scam apa tidak ya teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa ya antara ini membuktikan jati diri secara jejak digital. Tapi scam apa tidak, saya bisa confirm sampai hari ini DNA Pro masih membayar sampai hari ini. Ini ya kita lihat ya Global Premier ya, Global Premier 1 ya. Ya udah Global Premier ya tadi. Nah, di sini ada yang perlu kita catat nih. Ines NS ya. Dari Ines dia berubah menjadi DOG. Dari DOG berubah menjadi NS1 Global Premier. Nah, tetapi Ines ini juga dipakai oleh brokernya lagi yang satu lagi yang namanya Max Global Asia. Jadi kita bisa pastikan bahwa mereka itu sama gitu. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini kan website yang berbeda. Ini kayaknya saya nggak diizinkan lagi nih untuk cek. Tapi saya bisa cek di tempat yang lain. Bentar ya. Lalu DNS. DNS history. Nah, tunggu sebentar. Saya sambil login dulu. Selama gak scam, semua legal dan legit. Ya. Nah, pas nanti scam nangis lah gitu ya. Jadi ini ceritanya gini ya teman-teman. Mungkin saya menerjemahkan adalah ini ceritanya ada cewek yang ngaku anak baik-baik, ngomong ke Anda, ngajak pacaran, mau ngajak nikah. Nah, kemudian kita hari ini membuktikan ternyata jejak historis cewek baik-baik ini pernah jadi cewek micet, pernah apa-apa. Tapi apakah dia pasti jahat? Ya enggak juga, gitu loh. Cuman masa lalunya udah enggak jujur. Ya, masa lalunya sudah enggak jujur. Ya, tinggal kemudian Anda masih tetap mau ngajak nikah apa segala, kembali kepada Anda. Nah, kenapa cowok yang
ngaku baik-baik padahal buaya. Loh, kita kan buaya, masa kita menganu diri sendiri, Ivon? Sesama buaya itu dilarang saling mengkadali. Nah, kita ngomongnya gitu aja dulu. Nah, ini saya sudah buka ya. Tadi Global Premier kita buka dulu. Ini kan broker yang sudah berapa tahun katanya ini. Kita bisa juga periksa tahunnya sudah berapa lama gitu. Nah, di 2019 Maret dia pakai ini Ines ya. Lalu di 2019 Oktober dia ganti ke DOC ya. Lalu 2019 Desember dia ganti ke NS1 Global Premier. Lalu kita cek lah ya. Di sini November 2019 ini pakai DOC, domain yang ini website yang Glomax Global Asia. Ini adalah dari mana? Itu adalah dari sini nih, DOC. Ya kan? Lalu yang satu lagi Gentrade. Gentrade dia pakai Ines. No, 2019. Ines ini adalah dari sini. Dari sini gitu. Jadi saya urutkan, jadi kita bisa tahu juga sejak kapan dia gitu. Jadi artinya semua ketiga ini adalah satu. Ya kan, ketiga ini adalah satu karena mereka menggunakan name server yang sama gitu. Nah, apakah memungkinkan seperti itu? Nah, ada saya buat live Zoom juga seperti ini. Lalu ada yang bilang, wah itu kan name server bekas. Waduh, lucu sekali tuh kalau ngomong name server bekas gitu. Tapi saya ajak dia untuk live Zoom nggak pernah berani. Jadi semua orang yang komplain, nggak pernah ada yang berani satupun untuk live Zoom dengan saya. Ya. Termasuk si Daniel AB, ya, gitu. Jadi ya semua mudah sih dibuktikan. Nah, kalau mau komplain ini boleh sampaikan apa kira-kira kesalahan saya, boleh? Kalau ada yang mau dikomplain teman-teman, ini kan kita buka data historis ya. Cuma sekali lagi ya, ini bukan masalah scam apa tidak. Ini cuma membuka masa lalu bahwa si cewek yang mau ngajak kamu jadian ini ngakunya baik-baik, ternyata mantan Open BO, micet gitu loh. Kira-kira begitulah. Kemudian kalau Anda tetap menikah, cintaku mati, tak ikutin rasa cuan, silakan. Guys. Coba yang Triumph FX itu coba dibahas itu. Itu tadi bukan saya mensuruh skip ya, tapi coba dibahas yang Triumph FX, silakan dibahas. Jadi jangan. Triumph itu tadi dari segi website itu saya nggak lihat kecurigaan tadi, tapi baru dari situ ya, dari segi trafficnya gitu. Sedangkan saya tidak ada akunnya untuk bisa melihat lebih lanjut dan saya perlu waktu untuk mengecek servernya, hubungan dengan siapa gitu. Yang tadi itu kenapa mudah saya tunjukkan karena saya sudah pernah cek sebelumnya itu dan cara inilah untuk membuktikan dia. Nah, sedangkan Triumph itu saya dikasih websitenya yang .sc. Mungkin itu dia itu mungkin reseller kah atau nggak kelihatannya gini, triumphfx.com itu diblokir Bapepti, jadi nggak bisa dibuka di sini. Akhirnya dia buka triumphfxi.sc, kalau nggak salah sih begitu ya ceritanya ya. Oke. Kalau saya salah tolong diralat teman-teman ya. Oh gitu. Triumph tadi mana ya? Apa tadi? TFXFC TFI xc.com ya. .com. Iya. Nah, kalau diblokir, kalau kata Pak Teguh sih sebenarnya kita sudah tahu tanda-tanda kebohongan, tetapi kita tetap nggak mau sadar ya gitu sih ya, mungkin juga itu menjadi suatu alasan, tapi memang bisa juga karena banyak broker lain juga di blok sama ya. Jadi di sini nggak ada yang terlalu mencurigakan sih di sini karena memang sejak 2017 mereka sudah tinggi juga gitu, sudah adalah trafficnya. Dan kayaknya pada saat itu juga mereka ini pindahan. Karena biasanya agak lebih landai dari sini, tapi ini sudah langsung bisa meloncat di sini, ya lumayan sih itu. Gitu. Dan itu Malaysia ya, Malaysia, Singapura, Indonesia lumayan banyak juga sih yang pakai ini berarti. Gitu. Jadi itu dari segi sini, tapi berikutnya adalah cek harga. Karena saya bilang sebenarnya harga dulu yang utama dari semuanya.
Sedangkan ini adalah cara menjelaskan. Karena kita sudah lihat harga, mencurigakan ini dari segi harga. Oke, kita cek data yang lain. Wah, betul lah gitu. Jadi kalau yang terutama sih cek harga dulu. Nah, jadi tadi sampai saya bilang begitu karena saya sudah cek harga dulu. Lalu saya cek data yang lain, oh ternyata betul. Begitu. Ya. Ini kan banyak orang yang juga baru masuk di sini nih. Untuk ngecek harga secara awam ini bagaimana, Bro Suho? Oh, maksudnya cek harga itu adalah gini, harga gold itu di mana-mana itu harus sama. Okay. Kalaupun beda, itu hanya beda sedikit, beda tipis lah. Kalau ada yang ngotot, ya bolehlah beda jauh. Yang lain naik, kami turun, ya nggak apa-apa kan terserah beda apa itu dibilang beda liquidity provider. Nah, sebenarnya itu juga bisa kita buktikan dengan ada video di YouTube, bahkan adalah compare antar broker real time. Nah, ini pakai ini nih. Nah, yang kuning ini, nah lihat, kita lihat ini ya. Dia ini real time ini, dia bergerak. Ini beda dari berapa broker itu informasinya. Jadi di PC saya install, ya di VPS juga saya install. Banyak broker, lalu saya pasangin itu saya pasangin itu toolsnya, ya. Toolsnya bisa di-download di sini dan source code-nya ada di situ. Download source code-nya sehingga orang yang tahu MQL itu bisa mengecek apakah benar kode yang saya buat gitu. Di sini kita bisa lihat perbedaan itu ini dalam poin ya, bukan dalam pips. Berarti itu adalah 0,4 ya, 0,5, 0,1. Tapi sama ya itu ya, golongannya sama itu ya. Dalam satu garis itu semua itu. Oke. Dalam satu garis dia bergerak. Jadi ini bisa dibuktikan dengan tools itu. Installin banyak MetaTrader ya. Setelah itu masukin itu robot itu di semua. Masukin robot di semua, aktifin di chart mana saja ya. Mau pindah-pindah harga itu bisa. Itu di sini juga ada sih penjelasannya. Bisa diikuti. Ya, gitu. Nah, berarti kalau sama harga antar broker hanya selisih sedikit, maka kalau ada trading di satu broker, kita ikuti di broker lain ya harus sama dong, mirip dong, gitu. Nah ternyata kita buktikan itu enggak sama gitu. Nah pembuktiannya gimana? Oke. Nah ini tadi ini pembuktiannya. Demikian juga Lego begitu. Nah jadi ini adalah fakta yang nggak bisa kita sangkal gitu. Kalau mau disangkal ya berikan penjelasannya gimana. Gitu. Oke gitu kawan-kawan. Oke, kalau saya kan orang awam nih Bro Suho. Ya. Bisa dijelaskan nggak ini maksudnya kayak grow-nya -2, -4 ini maksudnya bagaimana sih? Kalau kita dari kacamata orang awam ya. Kalau orang udah dedengkot mah ya. Nah, kita kan belajar nih, kita orang awam nih. Nah. Oke. Nah, jadi setelah saya dapat ya, ada orang yang memberikan akunnya ke saya sehingga saya bisa lihat historinya, saya masukin EA Copier, lalu saya daftarin broker, ya saya daftarin beberapa broker yang dipilih secara random, lalu saya copy itu transaksi secara real time. Jadi begitu ada order di Lego, langsung buy otomatis menurut perbandingan lot yang sudah otomatis gitu. Jadi modalnya sudah disesuaikan otomatis. Demikian juga di Samtrade. Saya copy karena ada juga yang kasih gitu ya. Nah, kemudian ternyata di Samtrade-nya akun yang master ini, yang di copy ini selalu profit, sedangkan di tempat yang mengcopy itu loss. Nah, inilah grafiknya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya ya. Kemudian growth-nya itu artinya kalau minus ya berarti dia rugi lah. Jadi ini interval berapa jam ini yang dicek ini atau ini sudah berapa lama ini ya? Weeks. Nah, ini udah 9 minggu ini, 9. Oke. Ya. Kalau ini dirasa kurang lama ini trades-nya 80 gitu. 73. Berarti ini datanya dari sini ya, udah jadi datanya ini data 8 minggu, 9 minggu itu ya. Iya.
Dan ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Ini ada yang 25 order, 33 order, 28 order. Kok beda-beda? Karena kadang-kadang di Lego itu cepat sekali harganya bisa begitu kelihatan sudah langsung profit gitu. Nggak sempat didapat oleh beberapa broker gitu. Nah, sama yang di awal ya, ketika di awal saya copy, saya buat filternya. Jadi filternya itu adalah kalau misalnya nggak sesuai harga brokernya yang mengcopy dengan yang di copy, maka jangan copy. Artinya itu bukan real price. Tapi akhirnya saya pikir udahlah, saya hilangkan proteksinya. Jadi hilangkan proteksinya. Jadi di awal pernah ada beberapa yang tidak tercopy karena ada proteksi untuk tidak mengcopy transaksi yang bukan real price. Nah, setelah itu saya lepas, jadinya akhirnya mengikuti. Gitu. Jadi itu adalah minusnya, minus. Padahal kalau di realnya cuan. Wah, cuan. WD terus ya. Iya. Oke. Jadi ini sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi ya, kita nggak bahas skema apa tidak. Ini cuma membuka data, teman-teman. Ya, membuka data. Ya. Saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Mau nanya? Suhu mau nanya nih. Kalau saya kan memang ikutnya di Net 89. Cuman yang ini kan udah di copy dari transaksi robotnya. Cuma kalau saya perhatikan di robot trading itu memang dia itu ada yang katanya kalau delay memang delay master ke slave. Terus kalau misalnya ATG ini katanya dia memang sengaja nge-delay, katanya untuk mengantisipasi copy trade. Nah, sebenarnya seperti ini tuh gimana sih, maksudnya apakah benar memang bisa di-delay seperti itu? Gitu. Kalau melihat ATG, transaksi yang nggak nyampe 1 menit hanya sekian detik, yang mending nggak dilihatin sama sekali, live-nya tinggal masuk history gitu, biar nggak di-copy trade sama orang gitu. Nah, apakah alasan-alasan